Salam Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik, yang sungguh terus memberkati kehidupan kita sampai kapanpun saudara. Kita mengucap syukur pagi hari ini kembali kita boleh kembali beribadah di Gereja Tiberias. Kita percaya apapun yang terjadi, kita tetap punya Tuhan Yesus yang selalu menjadi penolong setiap kita. Mari datang dengan percaya, tetap dengan hati yang mengucap syukur, tetap mengasihi Tuhan. Kita siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang selalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Satukan hati saudara, pagi hari ini kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus yang sungguh selalu bersama dengan kami. Kami datang dengan ucapan syukur ya Tuhan. Untuk semua yang terjadi, semua yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan yang kami sedang hadapi, kami putuskan pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kami tetap mengucap syukur. Karena kami tahu kebenarannya Tuhan, kami punya Engkau yang selalu menolong setiap kami. Ini kami Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami datang Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk memuliakan Engkau. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, berkati ibadah kami ya Tuhan Yesus. Dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya. Satu hal yang kami minta Tuhan, Engkau berkuasa di tengah-tengah kami. Agar setiap kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang terikat, Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Buka hatimu sama Tuhan. Kita sembah Dia sama-sama. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sama-sama saudara. Katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indahmu, katakan terjadi selalu Tuhan di hidup setiap kami. Oh Bapa yang mengerti segala
Katakan sama-sama saudara. Ku bersyukur. Katakan buat kasih setia Tuhan yang Tuhan nampakkan di dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Katakan kami mengucap syukur. Ku bersyukur. Ku makasih Tuhan. Sama-sama katakan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami katakan ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku yang mengucap syukur bagi hari ini, maka selama-lamanya kepada Yesus berikan tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Tuhan yang selalu baik. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu baik yang kami sembah. Engkau Tuhan yang selalu setia dalam hidup ini. Tanpamu kami gak sanggup Tuhan Yesus. Tapi kami mengucap syukur, selalu ada kekuatan baru waktu kami dalam hadirat Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya Tuhan, pagi ini bukan pagi yang biasa, tapi pagi yang menjadi luar biasa sebab kuasa Tuhan, hadirat Tuhan hadir melawan setiap kami yang percaya Tuhan. Kami angkat tangan sebab kami tahu hidup kami bersama dalam Tuhan. Kami pasti peroleh kemenangan yang sejati dalam Engkau. Ini kami Tuhan, dengan syukur, dengan sorak-sorai kami siap bersorak-sorai dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan salam ke kanan kirimu. Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Come on, choir. Yeah. Tak pandang dari gereja mana asal
kita bersaudara. Mari kita berikan tepuk tangan meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Kita Butuh Mujizat. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Pengajaran dan kuasa adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Karena pengajaran tanpa kuasa ya nothing ya. Kuasa dan pemberitaan firman itu harus berjalan bersamaan, maka itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dan kedewasaan bagi orang yang menerima mujizat atau kuasa. Mengapa kita manusia perlu mujizat? Karena kita sebagai manusia kita terbatas. Keterbatasan manusia bukan karena dosa, tetapi merupakan hakikat manusia itu sendiri. Ditambah dengan dosa, membuat keterbatasan manusia itu menjadi lebih berat. Mengakui keterbatasan bukan tanda tidak beriman. Justru sebaliknya, merupakan tindakan iman. Untuk itu kita harus hidup sepenuhnya dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu penting karena iblis atau kuasa gelap selalu ingin menghancurkan hidup kita. Jadi waktu kuasa gelap itu mencoba menyerang dengan berbagai cara apapun, kita akan berdiri tegak dan berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dosa telah menghambat berkat-berkat Allah. Allah selalu merasakan hidup kita diberkati. Dengan kita kembali hidup di dalam Tuhan, maka Allah akan kembali memulihkan kita. Kalau kita sepenuhnya hidup di dalam firman Tuhan, akan menjadi orang-orang yang rendah hati, akan menjadi orang-orang yang siap berkorban, dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja TBRS Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, pada hari ini tanggal 2 Maret 2025 dengan tema Untuk Hidup Kita Menghasilkan Buah. Romawi pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, apa yang kami perlu Tuhan cukupi dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Berkati kami semua selalu hidup dalam pertobatan, siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang kedua, untuk hidup kita menghasilkan buah yang pertama, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3, Yakobus 1 ayat 22. Salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian kita taat pada firman Tuhan. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran. Berapapun harganya, sekalipun di masa-masa sukar. Kita sangkal diri kita. Seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada melakukan firman-Nya. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari. Bertobat setiap hari. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Yang kedua, tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 5. Kata tinggal berarti bersama atau bersekutu. Adalah mutlak yang harus terjadi jika kita mau berbuah atau berguna. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Keintiman kita dengan Tuhan berbicara tentang hati kita dengan Tuhan dan Tuhan melihat hati. Yang ketiga, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Yohanes 15 ayat 8. Tanda kita murid Yesus adalah kita berbuah banyak dan menjadi berguna bagi kerajaannya. Berbuah di sini adalah buah pertobatan, perubahan karakter dan buah pelayanan. Waktu kita percaya pada Yesus, Allah bergerak dalam diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja membentuk karakter kita. Yang keempat, hidup dalam doa dan selalu menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 5 ayat 1-2. Seseorang yang percaya kepada Kristus seharusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya.
yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan dan menjadi manusia baru. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15-17 mengajar kepada kita agar kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, dan maka kita akan menjadi manusia baru. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, meniru jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama dengan setiap kita bangkit sendiri. Sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi. I have decided, hallelujah, decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Dan sekali lagi mengikut Yesus, keputusanku. Haleluya. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingat, ku tak ingat. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingat, ku tak ingat. Ku tak ingat, ku tak ingat. Ku tak ingat, ku tak ingat. Bapa, kami mengucap syukur bahwa oleh pengorbanan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk mengampuni kami, membenarkan, menyucikan kami dengan satu tujuan, membawa kami dalam persekutuan yang erat dengan Engkau Bapa, menjadi anak-anak-Mu. Dan itu adalah anugerah terbesar yang Bapa di sorga karuniakan dalam hidup kami, menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus dan sangat disayang Tuhan Yesus. Kami menerima berkat yang tiada terukur. Roh Kudus dikaruniakan untuk menuntun kami, menjaga kami, menolong, menghibur, memberi kami kekuatan. Allah Maha Kudus mau berdiam di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hidup kami oleh firman-Mu Tuhan menjadi hidup yang berbuah, menjadi hidup yang berubah dan diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin mengalami-Mu Tuhan, sehingga kami juga bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, karena pengenalan dan pengalaman yang indah akan Engkau Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi, sehingga hanya kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau karuniakan. Kebenaran firman Tuhan Yesus yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membaharui, yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Roh Kudus mampukan kami untuk kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya darah-Mu Tuhan Yesus mengampuni dan menyucikan kami. Dan oleh darah-Mu Tuhan Yesus kami dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus Kristus, yang sangat dikasihi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Mari silakan duduk.
Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Saya berharap kita bisa menyelesaikan ke-10 ayat ini. Mari kita baca 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Surat ini ditulis oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus Kristus. Judul perikopnya adalah kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ayat 5 sampai ayat 10 kita baca bersama-sama yang di rumah juga. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Lalu di ayat 6 sampai 10 Yohanes memakai bahasa jika maka. Mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Amin. Jadi bentuk jika makanya negatif. Ayat yang ke-7 bentuk jika makanya positif. Mari kita lihat. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8 kembali lagi bentuk jika makanya negatif. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika makanya positif kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kembali lagi ayat 10, jika makanya negatif. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mungkin kalau saudara baru baca sekali, saudara nggak gitu nangkep. Itu sebabnya Tuhan Yesus karuniakan saya untuk menyampaikan ini buat saudara. Tema apa yang diangkat oleh Yohanes dalam 10 ayat surat pertamanya? Tema yang diangkat adalah kata koinonia. Yang artinya apa? Persekutuan. Diulang-ulang, persekutuan. Supaya kamu, ayat yang ketiga di sana, pun beroleh persekutuan dengan kami. Lalu Yohanes bilang, loh persekutuan kami ini dalam bahasa sehari-hari, grup kami ini keren loh, grup kami ini dahsyat loh, grup kami ini hebat loh, dan kami mau kamu ada bersama-sama di grup kami. Karena grup kami ini grup yang bersama-sama dengan Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Tuhan yang sudah ada sejak dari mulanya, itu grup kami, ayo. Kamu bersama-sama dengan kami. Amin. Kenapa Yohanes menyaksikan ini? Kenapa Yohanes sampai memberitakan ini? Bahkan dia menyaksikan ini, dia menjadi martir. Sampai dianiaya sekalipun, dia tetap memberitakan ini, menyaksikan ini. Kenapa? Karena dia telah mengenal dan mengalami pribadi Tuhan Yesus. Katakan sama saya mengenal dan mengalami pribadi Tuhan Yesus. Saya kasih tahu latar belakang dulu, surat Yohanes ini ditulis penggembalaan kepada orang-orang percaya pada zaman itu. Jadi kepada orang-orang yang sudah percaya. Amin.
Itu sebabnya kalau saudara lihat di 1 Yohanes 2 ayat 1, Yohanes memakai istilah, aku menuliskan ini kepadamu anak-anakku. Betul? Kenapa Yohanes menulis ini? Mari kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama, dari kalimat awal, 1 Yohanes pasal yang ke-1, apa yang telah ada sejak semula. Ini bicara siapa? Bicara siapa? Tuhan Yesus, benar, amin. Yang telah kami dengar, Dia yang telah kami lihat dengan mata kami. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, kalau diterjemahkan itu enggak pakai kata apa, tetapi Dia, karena menunjuk kepada pribadi. Dia yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Siapa firman hidup ini? Yesus. Jadi dimulai dengan Yesus, diakhiri dengan Yesus. Amin. Kata firman hidup di sana bukan firman tentang hidup. Amin. Kalau gitu kenapa nggak pakai firman kebenaran, firman kemenangan, tetapi firman yang adalah hidup. Amin. Saudara, the word which is life, firman yang adalah hidup. Kenapa? Karena Yesus adalah firman, Yesus adalah hidup. Dan Yohanes mau kasih tahu, saya telah menyaksikan, saya telah mengalami, saya telah melihatnya, saya telah mendengarnya. Kenapa Yohanes sampai nulis kalau saudara baca ayat yang ketiga kembali? Mari kita lihat ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Latar belakangnya Yohanes menulis ini ayat pertama adalah mengenai keilahian Yesus. Dia telah ada sejak semula, betul? Dan juga firman itu hidup. Firman yang adalah hidup dan hidup itu telah dinyatakan. Artinya apa? Menyatakan kemanusiaan Yesus. Pada mulanya firman. Lalu firman itu menjadi manusia. Di dalam dia ada hidup. Kenapa? Karena pada zaman itu ada pengajaran yang namanya disebut dengan doketisme dan gnostisisme. Doketisme ini mengacaukan orang-orang percaya pada zaman itu dengan mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu enggak real. Kemanusiaan Yesus itu hanya penampakan. Allah hanya menampakkan diri, bukan menjadi manusia. Sehingga Yohanes memberitakan, Yohanes melawan ajaran doketisme ini dengan menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus sudah menjadi manusia. Penampakan Yesus itu bukan sekedar penampakan, tetapi dia nyata. Kami bisa pegang kok, kami bisa lihat, kami bisa saksikan, kami bisa raba, kami bisa sentuh. Dia benar-benar ada, dia benar-benar nyata. Jadi di ayat pertama ini ajaran doketisme itu dipatahkan. Amin. Yang pertama yang saya mau kasih tahu adalah persekutuan di dalam Tuhan. Tolong poin pertamanya. Persekutuan yang di dalam Tuhan ada hidup yang diubahkan dan berbuah. Saya sangat bersyukur ketika tadi mendengar message dari Ibu Gembala Sidang bahwa berbuah. Jadi seperti Tuhan Yesus katakan di kitab Yohanes juga pasal 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Demikian juga Yohanes yang telah mengenal dan mengalami dan ada dalam persekutuan dengan Tuhan, hidupnya berbuah, hidupnya berubah, hidupnya membawa dampak, hidupnya membawa hasil, membawa kesaksian. Ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, nggak bisa enggak, hidup saudara dan saya pasti membawa dampak, berbuah, berhasil, dan menjadi saksi Kristus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan hidupnya persekutuan dengan Tuhan. Dengar baik. Dari firman Tuhan ini kita belajar. Roh Kudus mengurapi Yohanes untuk menulis. Yohanes ini orang yang sederhana, dia nelayan. Tetapi tulisannya itu luar biasa saudara. Kalau saudara lihat, mari kita lihat kembali. Ketika dia memulai tulisannya, dia yang telah ada sejak semula. Artinya apa? Persekutuan kita dengan Tuhan, fokusnya bukan diri kita, fokusnya bukan pelayanan kita, fokusnya bukan pengalaman kita, tapi fokusnya adalah pribadi Tuhan Yesus. Dengar baik, kesaksian kita, fokusnya bukan diri kita, fokusnya bukan pengalaman kita, tetapi fokusnya adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ingat ini ketika saudara dikaruniai Tuhan untuk bersaksi, fokusnya bukan dirimu. Fokusnya bukan pengalamanmu, tapi fokusnya adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Jadi pengenalan dan pengalaman kepada Tuhan, di sana dikatakan ayat 2, ayat yang pertama dulu. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan telah kami lihat. Dengar dan lihat itu dari jauh, betul? Orang ngomong di sana, kedengeran di sini dari jauh. Lihat bisa dari jauh. Tetapi persekutuan di dalam Tuhan, perhatikan, hubungan di dalam Tuhan, Tuhan Yesus selalu membawa saudara dan saya dalam peningkatan hubungan, bukan penurunan. Kenapa? Kita bisa saksikan. Yohanes melihat, Yohanes mendengar, lalu Tuhan membawa lebih dekat. Tuhan membawa lebih meningkat, yaitu apa? Bukan hanya melihat, tapi menyaksikan. Dalam bahasa Inggrisnya observe. Observe itu lebih meningkat daripada see. Menyaksikan itu lebih meningkat daripada melihat. Kenapa? Melihat dengan saksama, melihat dengan lebih dekat. Amin. Dan bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi juga bisa meraba, memegang. Artinya apa? Sangat dekat, ada peningkatan. Jadi persekutuan di dalam Tuhan, percayalah, firman Tuhan yang jamin. Saudara dan saya akan selalu dibawa dalam peningkatan hubungan dengan Tuhan. Lagi, terus, tidak ada penurunan. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat kembali. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Ayat yang kedua. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat yang ketiga kita baca. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Jadi hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Apa yang kita alami, pengenalan dan pengalaman akan Tuhan, tujuannya bukan lagi untuk diri kita sendiri. Untuk kita enggak egois, tapi tujuannya adalah untuk orang lain. Untuk menjadi berkat Tuhan buat orang lain. Membuat kita menjadi saksinya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di sana bahwa ayat yang kedua, kita kembali, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Kata hidup di sana pakai kata zoe, bukan bios. Bios itu artinya hidup yang secara tubuh, tetapi pakai kata zoe. Karena zoe ini lebih daripada bios. Itu sebabnya kita belajar biologi, ilmu hayat. Ilmu mengenai kehidupan, tetapi yang adalah bios, tubuh, jasmani. Tapi zoe adalah hidup kekekalan, hidup kerohanian, hidup damai sejahtera, jauh lebih daripada bios. Supaya saudara ngerti fokus saudara. Kalau kita memperhatikan bios kita, tubuh kita, hidup kita, kita kasih makan, kita rawat, dikasih skincare, betul? Betapa lebih lagi, lebih penting engkau kasih makan zoemu, hidup rohanimu. Amin. Engkau rawat hidup rohanimu, zoe. Kenapa? Karena bios ini satu hari akan mengalami kematian. Tapi zoe, hidup kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Amin. Mari kita lihat lagi kembali di sana. Saudara, jadi pengalaman dengan Tuhan itu, pengenalan dengan Tuhan, dari kitab 1 Yohanes ini kita belajar. Pengenalan dengan Tuhan Yesus, pengalaman dengan Tuhan Yesus itu resultatif, menghasilkan, akan mempengaruhi masa sekarang dan masa depan. Amin. Bagaimana mengubahkan hidup kita sekarang, memberkati hidup kita sekarang. Dan kita diubahkan, berubah. Nah berubahnya ini ada 3 macam. Amin. Hidup yang berubah itu ada 3 macam. Berubah berulang-ulang, berubah konsisten. Nah apa sih maksudnya berubah berulang-ulang? Sekarang berubah. Tetapi berapa waktu kemudian balik lagi. Sadar lagi, berubah lagi. Tobat, kumat, tobat, kumat. Berubahnya berulang-ulang. Saudara dan saya termasuk orang Kristen yang mana? Atau berubahnya konsisten. Terus ada dalam perubahan itu, terus mengalami peningkatan. Dan yang ketiga, ini yang lebih parah lagi. Hanya ingin berubah. Hanya ingin sehat, tetapi pola makannya nggak beres. Hanya ingin sehat, pola tidurnya nggak beres. Hanya ingin sehat, pola hidupnya nggak beres. Hanya ingin pinter, hanya ingin sekolah tinggi, hanya ingin, tapi nggak mau belajar. Saudara anggap di sini, kita bagian golongan orang Kristen yang mana?
yang berubah berulang-ulangkah? Berubah konsistenkah? Atau hanya ingin berubah? Saya percaya dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam pengenalan dengan Tuhan, dalam pengalaman dengan Tuhan, Tuhan Yesus membawa saudara dan saya berubah konsisten. Pengenalan dan pengalaman akan Tuhan itu akan mempengaruhi hidup kita sekarang dan di masa depan. Amin. Kita mengenal, mengalami Tuhan Yesus, kita berubah past, present, future. Masa lalu kita diubahkan, masa sekarang kita diubahkan, masa depan kita diubahkan. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Amin. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat yang keempat. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada siapa? Kepada kamu. Jadi apa yang Yohanes alami, apa yang Yohanes kenal Tuhan, tujuannya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi tujuannya untuk orang lain. Dan ini yang menjadi hatinya Tuhan Yesus. Yang minggu lalu kita sudah belajar. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, tujuannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi tujuannya untuk keuntungan, benefit, kepentingan saudara dan saya. Demikian juga, kita nggak bisa enggak, kalau kita mengenal Tuhan Yesus, mengalami kasih kebaikan Tuhan, kita nggak bisa enggak untuk bersaksi akan kasih kebaikan Tuhan. Tujuannya buat siapa? Buat kita? Bukan. Untuk orang lain. Untuk benefit orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Sehingga orang itu percaya. Dan kita mengatakan, ayo, saya ini udah ngalamin loh. Saya ini punya grup yang, kalau kita bahasa pakai sehari-hari lah ya. Saya ini punya grup yang hebat banget. Saya punya grup yang dahsyat banget. Grup saya ini adalah dengan Bapa, dengan anaknya, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Saya mau kamu masuk ke grup ini, kamu nggak akan nyesel, kamu nggak akan rugi, kamu akan menerima keuntungan yang luar biasa dalam hidup kamu. Karena saya sendiri pun telah mengalaminya. Amin. Kira-kira pakai bahasanya begitu deh. Amin. Saudara, mari kita lihat di sana. Jadi tujuannya bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi tujuannya untuk orang lain. Persekutuannya itu seperti salib, vertikal dan horizontal. Persekutuan dengan Tuhan yang benar, persekutuan dengan sesama dengan benar. Amin. Bukan lagi, gravitasinya bukan lagi kita. Tapi gravitasinya, titik pusatnya adalah pribadi Yesus Kristus dan untuk orang lain. Dan pengenalan dan pengalaman akan Tuhan, persekutuan di dalam Tuhan pasti membawa sukacita. Melayani Tuhan ada sukacita, katakan amin. Yohanes juga mau mengingatkan saudara dan saya, kebenaran firman Tuhan Yesus ini. Dia bersaksi, dia melayani Tuhan, bukan untuk cari keuntungan, tetapi untuk menguntungkan orang lain. Saudara melayani Tuhan. Saudara ada dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan untuk cari untung. Amin. Bukan untuk cari untung diri sendiri. Saya lagi, saya terus dan hanya saya. Enggak. Tapi saudara dan saya melayani Tuhan, bukan untuk cari untung, bahkan berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban apa? Perasaan, berkorban emosi, betul? Bahkan berkorban materi, amin. Kenapa? Karena kita telah mengenal dan mengalami Tuhan Yesus Kristus. Ini yang gak bisa dibendung. Persekutuan dengan Tuhan akan menghasilkan hidup yang bersaksi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengenal dan mengalami kasih-Nya Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang rela rugi waktu, rugi tenaga, rugi emosi, rugi perasaan. Untuk apa? Untuk keuntungan orang lain. Mereka ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Saudara, tujuannya adalah orang lain. Dan melayani Tuhan Yesus, resultnya sukacita. Mari kita lihat ayat yang keempat. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kita mengenal dan mengalami Tuhan Yesus bukan berarti semuanya
serba sudah beres semua. Enggak. Kita masih mengalami kesulitan, kita masih dalam pergumulan. Yohanes bersama orang-orang percaya masih mengalami pergumulan. Mereka masih ada dalam aniaya. Tetapi ketika kita bersaksi, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menyaksikan hidup kita yang diubahkan karena persekutuan dengan Tuhan, ada sukacita yang mengalir. Pasti terjadi. Ada sukacita yang mengalir dan sukacita itu juga memberkati hidup kita dan memberkati orang lain. Amin. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ayat ini ditulis ada anak kalimat, ada induk kalimat. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya. Amin. Ayat yang keempat. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya. Kata supaya itu bicara apa? Supaya itu maknanya apa? Ada apa? Kalau ditulis, saya belajar supaya, saya makan supaya. Ada apa? Ada tujuan, betul. Jadi hidup di dalam Tuhan Yesus, persekutuan dengan Tuhan Yesus itu pasti ada tujuan. Amin. Jadi saudara yang berkata bahwa saya orang Kristen, saya anak Tuhan, miliki tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan berjalan tanpa tujuan. Kalau saudara berjalan tanpa tujuan, saudara akan buang-buang waktu, saudara akan buang-buang tenaga, dan tidak menghasilkan apa-apa. Demikian juga ketika saudara mau menikah, ada tujuan. Kalau belum ada tujuan, jangan menikah. Dan apakah dua orang yang menjadi satu ini punya tujuan yang sama? Kalau tujuannya berbeda, jangan menikah dulu. Samakan tujuan. Atau mungkin orang itu bukan orang yang tepat karena tujuannya berbeda. Amin. Jadi berjalan di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya, kita jangan punya agenda yang lain. Berjalan dalam tujuannya Tuhan. Amin. Dan tujuan Tuhan itu pasti indah buat saudara dan saya. Tujuan Tuhan itu juga memakai hidupmu untuk membawa orang lain bersekutu dengan Tuhan. Amin. Mari kita masuk ke ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Jadi ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini dasarnya. Pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan membawa kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Lalu ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10 adalah bagaimana sih persekutuan di dalam Tuhan itu. Amin. Saudara, jadi tujuannya adalah tujuan eksternal, kita membawa orang lain dalam persekutuan dengan Tuhan. Tujuan internalnya ada sukacita di dalam hati kita. Ayat yang kelima, mari kita lihat. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saya nggak mau terlalu teknis, makanya saya tidak tampilkan bahasa Yunaninya, tapi di dalam bahasa Yunaninya ada struktur menggunakan kalimat double negatif yang menyatakan dalam keseluruhan Allah tidak ada kegelapan. Allah tidak punya agenda yang jahat dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada satu niat maksud pun yang jahat dalam diri Allah. Tidak ada satu titik pun. Tidak ada pertukaran bayangan. Amin. Di dalam Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali. Terjemahan bahasa Indonesia katakan sama sekali. Di dalam keseluruhannya tidak ada kegelapan. Jadi Tuhan mau kasih tahu. Persekutuan di dalam Tuhan yang kedua. Poin yang kedua bisa tolong ditampilkan. Persekutuan di dalam Tuhan adalah persekutuan di dalam terang. Amin. Berjalan di dalam terang. Ayat yang ke-6 kita baca. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Coba pelan-pelan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia. Ada kata namun nih. Kalau ada kata namun berarti ada yang dikontraskan. Ada yang diperbandingkan secara berlawanan, secara kontras. Namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 6 mau ngomong apa? Sederhananya begini.
pengakuan berbeda dengan kelakuan. Perkataan berbeda dengan perbuatan. Jadi persekutuan di dalam Tuhan gak bisa begini. Pengakuan di mulut berbeda dengan kelakuan. Perkataan berbeda dengan perbuatan. Persekutuan di dalam Tuhan totalitas. Perkataan dan perbuatan sama. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Apa yang dilakukan itu yang diakui. Amin. Dalam bahasa Inggris sederhananya begini. Walk the talk. Jalani, lakukan apa yang dikatakan. Karena kalau terjadi perkataan sama perbuatan beda, pengakuan dengan kelakuan beda, ini resikonya bahaya sekali. Ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kadang khotbah suka kurang ilustrasi. Tuhan tolong dong kasih saya ilustrasi-ilustrasi supaya bisa nyampein ke jemaat, bisa lebih nangkep gitu. Enggak lama saya lagi nyetir mobil, di depan ada motor saudara. Sennya ke kiri, dia beloknya ke kanan. Pengakuannya ke kiri, kelakuannya ke kanan. Apa yang terjadi? Yang pertama ngebingungin, betul? Saya bingung, ini orang mau ke kiri apa mau ke kanan? Dia kasih sen kiri, tiba-tiba dia manuver ke kanan. Puji Tuhan gak terjadi tabrakan. Yang kedua, bukan hanya ngebingungin, tapi bisa membahayakan, mencelakakan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kamu berdusta, bahkan kamu menipu diri kamu sendiri, kamu membahayakan diri kamu sendiri, kamu menyesatkan diri kamu sendiri, kalau perkataan kamu beda dengan perbuatan kamu. Itu sebabnya persekutuan di dalam Tuhan, pengakuan sama dengan kelakuan. Perkataan sama dengan perbuatan. Amin. Kalau saudara lihat di sana, ayat yang ke-6 bicara pengakuan, yang ke-7 bicara perbuatan, lalu ayat yang ke-8 bicara lagi pengakuan. Pengakuan, perbuatan, pengakuan, perbuatan. Amin. Jadi konsisten, ada totalitas di sana. Amin. Yohanes menekankan totalitas perkataan dan perbuatan, pengakuan dan kelakuan. Secara intertekstual kalau kita lihat kitab yang lain, firman Tuhan bilang gini, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-7, ayat 21. Matius pasal yang ke-7, ayat 21. Ayat 22. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara dan saya bukan menjadi orang Kristen yang hanya di perkataan, tetapi juga menjadi orang Kristen yang di perbuatan. Karena apa yang orang lihat, perbuatan saudara dan saya. Amin. Apa yang menjadi kesaksian hidupmu? Perbuatanmu. Bahkan sebelum engkau memberitakan firman Tuhan, sebelum engkau menyaksikan dengan ngomong, orang bisa melihat bagaimana hidupmu diubahkan dari hidup yang lama dan hidup yang baru, bagaimana perbuatanmu diubahkan, karaktermu diubahkan, itu aja udah menjadi satu kesaksian. Dan firman Tuhan juga katakan di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ada pengakuan, ada perbuatan. Dan persekutuan di dalam Tuhan ada totalitas pengakuan dan perbuatan, perkataan dan perbuatan, pengakuan dan kelakuan. Katakan amin. Jadi jangan kasih sen kiri belok ke kanan. Membingungkan dan mencelakakan. Mari kita lihat ayat yang ke-7 di sana. Kenapa Yohanes menggunakan kalimat jika? Tujuannya adalah untuk refleksi. Kita ngakunya anak Tuhan, tapi kok perbuatannya bukan sebagai anak Tuhan. Enggak mencerminkan karakter Allah, enggak mencerminkan karakter Kristus. Perbuatan berbeda dengan perkataan. Mari kita lihat. Jadi juga menyatakan hubungan logis. Jika kita tidak konsisten antara perkataan perbuatan, maka kita itu pembohong. Kita itu pendusta. Ayat yang ke-8.
Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Katakan sama saya, segala. Amin. Jadi nggak ada yang nggak diampuni oleh darah Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan segala. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Jadi darah Tuhan Yesus itu mengampuni dan menyucikan saudara dan saya. Benar, darah Tuhan Yesus menebus kita menjadi milik kepunyaannya. Darah Tuhan Yesus membenarkan kita. Tetapi ketika Yohanes bicara 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 7 sampai 10, Yohanes tidak bicara konteks justification atau pembenaran. Kenapa? Karena surat ini ditujukan untuk orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang yang sudah dibenarkan secara posisi. Tetapi 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 10 ini, Yohanes berbicara dalam konteks penyucian, sanctification. Dan penyucian ini terus-menerus terjadi. Kenapa? Karena saudara dan saya ada dalam keberdosaan. Tuhan tahu segala keberdosaan kita. Kita masih struggling berjuang melawan dosa, kita masih bisa berdosa, kita masih buat dosa, kita bukan kebal dosa, kita bukannya tidak bisa tidak berdosa, enggak. Saudara dan saya masih berdosa. Tuhan tahu keberdosaan kita. Tetapi pengampunannya diberikan buat kita. Penyuciannya terus menerus supaya apa? Dengan pengampunan dan penyucian yang Tuhan lakukan, Dia membawa kita senantiasa dalam persekutuan dengan Dia. Dan pengampunan dan penyucian yang Tuhan berikan bukan sebagai kesempatan untuk terus berbuat dosa. Karena di yang di awal persekutuan dengan Tuhan membuat hidup kita berubahnya itu konsisten. Bukan berubahnya yang berulang-ulang, tobat kumat, entar berubah, entar kumat lagi, entar berubah, entar kumat lagi. Bukan hanya ingin berubah, tetapi berubahnya konsisten. Tetapi dalam kita berubah konsisten ini, kita masih ada dalam keberdosaan. Tubuh kita masih bisa berdosa. Kita masih bisa lengket dengan dosa. Dan yang hanya bisa memisahkan saudara dan saya dari dosa, hanya darah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Kita nggak bisa memisahkan diri kita sendiri dengan dosa. Hanya darah Yesus, firman Tuhan mau kasih tahu, hanya darah Yesus yang bisa melepaskan kita dari segala kejahatan. Kata melepaskan di sini dipisahkan dari. Amin. Hanya darah Yesus. Allah itu adil, Allah itu setia dalam hal apa? Mengampuni dan menyucikan kita. Tanpa pengampunan, tanpa penyucian yang Tuhan berikan, kita nggak mungkin bisa memisahkan diri kita dari dosa. Darah Yesus yang memisahkan kita. Dan Allah adalah benar, yaitu apa? Dia mengampuni kita dan Dia mengorbankan darahnya untuk menebus kita, dan ini sudah terjadi. Jadi kalau kita ngomong sama Tuhan, kita nggak berdosa tuh. Kita sedang menipu diri kita sendiri dan kita sedang menjadikan Tuhan penipu. Kenapa? Karena Yesus kebenarannya adalah Dia mengatakan, aku nih sudah mengorbankan darahku untuk mengampuni dosa kamu. Dan hanya darahku yang bisa melepaskan kamu dari dosa. Kamu ada dalam keberdosaan. Walaupun kita dalam persekutuan dengan Tuhan, konflik itu terjadi. Dalam persekutuan ada konflik, betul? Antara hubungan dalam rumah tangga, persekutuan dalam rumah tangga, persekutuan dalam gereja, persekutuan dalam hal yang lain. Ibu-ibu arisan pun persekutuan. Ada konflik. Entar yang satu keluar grup, entar yang satu tersinggung sama yang lain. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ada dosa, ada konflik. Itu sebabnya
kita memerlukan darah Yesus mengampuni dan menyucikan kita terus menerus supaya membawa kita berjalan di dalam terang dan tidak melakukan kegelapan. Katakan amin. Saudara dipisahkan dari dosa. Jadi dalam persekutuan dengan Tuhan bukan lagi ada darah Yesus yang menyucikan kita terus, kita buat dosa. Enggak, ayat 6 udah bilang. Kalau kita berkata kita memiliki persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Amin. Bagaimana kita menjadikan Yesus itu pembohong? Sama seperti begini. Kita kasih tahu anak kita nih. Nak, kamu belajar yang pintar. Setelah SMA, kamu perlu kuliah. Supaya apa? Supaya semakin kesempatan banyak terbuka buat kamu. Supaya kamu bisa, peluang-peluang kamu akan lebih banyak. Kamu akan semakin naikin tangga yang semakin lebar ke atas. Akan semakin terbuka banyak kesempatan. Kalau kamu pendidikanmu lebih baik, lebih tinggi. Lalu anak saudara ngomong gini, nggak perlu, saya udah pinter. Udah cukup, nggak perlu, saya bisa kok. Artinya apa ketika anak kita ngomong gitu kan seperti, papa bohong, nggak perlu begituan, betul? Atau kita bilang gini, nah kalau nyebrang jalan itu hati-hati, nengok kiri, nengok kanan, supaya nggak terjadi kecelakaan. Terus anaknya bilang, nggak apa-apa tuh, saya nyebrang nyelonong aja nggak apa-apa. Seolah-olah kan bilang, papa bohong, mama bohong, nggak perlu begitu-begitu, betul? Jadi kalau kita ngomong sama Tuhan, oh kita tidak melakukan dosa. Lalu kita sepertinya berkata, atau Tuhan berkata sama kita, jadi kamu menganggap aku pembohong. Aku telah mencurahkan darahku untuk mengampuni dosamu, aku telah mati bagimu untuk menebus dosamu, lalu kamu katakan kamu nggak berdosa. Amin. Artinya apa? Untuk menyadarkan kita bahwa kita senantiasa memerlukan darah Yesus untuk mengampuni dan menyucikan kita dan tetap membawa kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Bagaimana kita menyelesaikan dosa kita dalam persekutuan dengan Tuhan? Mengaku dosa kita dan proklaim dengan iman. Jangan cari alasan. Jangan cari pembenaran diri. Kebanyakan konflik terjadi berkepanjangan di dalam satu hubungan, di dalam persekutuan, di dalam satu grup, di dalam satu kelompok. Kenapa? Karena nggak mau ngaku salah, nggak mau minta maaf. Betul? Udah salah, malah cari alasan. Udah salah, malah cari pembenaran diri. Ini yang menyebabkan konflik itu akan semakin dalam. Dalam hubungan kita dengan Tuhan ada konflik. Konfliknya apa? Sumber konfliknya adalah dosa kita. Tetapi darah Yesus menjadi sumber solusinya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kalau kita menyadari firman Tuhan katakan begini. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 7. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi untuk memisahkan kita dari dosa, untuk menyucikan kita dari dosa, nggak bisa dengan yang lain, nggak bisa dengan emas perak, nggak bisa dengan isi kekayaan sorga, harus dengan darah anak Bapa sendiri, darah Yesus Tuhan sendiri, harus ditebus dengan kehidupan nyawanya Yesus sendiri. Ini menyatakan bahwa dosa itu costly, dosa itu costly, dosa itu kerusakannya sangat mahal, sangat berat. Sangat hebat. Biaya untuk menebusnya itu nggak terukur begitu besar supaya kita nggak main-main dengan dosa. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan nggak main-main dengan dosa. Benar ada darah Yesus yang menyucikan. Itu untuk tujuan. Tanpa darah Yesus menyucikan kita nggak akan bisa. Kita akan terlempar dari grup itu. Karena hidup kita ini sumber masalah. Dosa kita sumber masalah. Di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi Yesus darahnya menjadi sumber solusi untuk membawa kita tetap ada dalam persekutuan dengan Dia. Dan kalau kita menyadari dosa itu costly, cost biaya, sangat mahal. Itu sebabnya tujuan hidup kita
adalah menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita berjalan dalam terang. Tujuan hidup kita menikmati persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tidak ada kegelapan. Tidak ada satu titik pun yang jahat dari Tuhan. Tidak ada. Dia telah mencurahkan darahnya. Bapa di sorga telah mengaruniakan anaknya. Dengan tujuan setiap hari membawa saudara dan saya dalam peningkatan hubungan dengan Tuhan. Membawa saudara dan saya bukan lagi mengenal Tuhan dari jauh, bukan lagi mengalami Tuhan dari jauh, tetapi semakin mengenal Tuhan dengan dekat. Semakin dekat. Seperti Yohanes katakan, kami bukan hanya dengar, kami bukan hanya lihat, tapi kami juga memegangnya. Kami juga menyaksikannya. Jadi kalau saudara baca, tujuan dari surat Yohanes ini adalah menyampaikan pengajaran yang benar. Amin. Dan ada pengajaran yang benar, ada hidup dan perbuatan yang benar. Selalu menyadari hidup kita dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan dalam anugerah kasih Tuhan. Selalu berjalan dalam terang. Bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya ingin berjalan dalam terang, tapi selalu senantiasa berjalan di dalam terang. Pengajaran yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar. Dan firman Tuhan mengajar saudara dan saya. Enggak mungkin pengajaran yang benar enggak membawa kepada kehidupan yang benar. Itu sebabnya kita mau selalu diajar dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita mau selalu mengalami, mengenal firman Tuhan. Karena Yesus, firman yang adalah hidup. Mari kita bangkit berdiri. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bukankah ketika kita nyanyikan pujian ini, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ini adalah hatinya Tuhan buat saudara dan saya. Bukan hanya hati kita. Tuhan, aku ingin bersekutu denganmu. Sebelum saudara bisa mengucapkan kata-kata itu, sebelum saudara sampai mengucapkan kata-kata itu, hati Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, aku ingin selalu bersekutu denganmu. Itu sebabnya aku rela jadi manusia. Aku rela menjadi hamba yang menderita. Aku rela disalibkan, aku rela dihina, aku rela dicaci maki, aku rela diludahi, aku rela disiksa. Karena aku rindu bersekutu dengan kamu, anak-anakku. Aku rindu kamu ngalamin pengalaman bersama aku. Aku rindu kamu mengalami
terang yang memerdekakan. Mari kita angkat pujian kita kembali. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku, persekutuan dengan Tuhan adalah kekal. Katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Tuhan Yesus. Perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu. Dan saudara bisa menangkap hatinya Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Apapun keadaanmu, betapa berat pun hidupmu, jangan pernah keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Karena hanya dalam persekutuan dengan Tuhanlah ada kekuatan, ada sukacita, ada hidup yang diubahkan, ada hidup yang dibawa terus meningkat dalam hubungan dengan Tuhan, ada hidup yang dilepaskan dari dosa, ada hidup yang diampuni dan disucikan. Mari angkat tangan kita dua-dua, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Katakan, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Kami percaya Tuhan, haleluya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bisa lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sama-sama kita akan masuk di dalam satu ucapan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus yang saudara dan saya terima benar ada kuasa dan mujizat Tuhan. Yang menyelamatkan, menyembuhkan, memerdekakan, memulihkan, memberkati. Juga tubuh darah Tuhan Yesus yang saudara dan saya terima. Untuk Bapa di sorga mau menyatakan kepada kita pagi hari ini, aku sangat mengasihimu.
aku selalu sayang sama kamu. Itu sebabnya dia berikan darah anaknya untuk memisahkan kita dari dosa. Dan menyucikan kita dan mengampuni kita. Dan membawa kita senantiasa ada dalam persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Membawa kita selalu ada dalam perjanjiannya, dalam terangnya. Mari kita mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, menderita, disiksa di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman, untuk membawa kami dalam persekutuan yang kekal dengan Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, kekal di dalam kerajaan sorga sepanjang masa. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul segala dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul, menyelesaikan segala penyakit kami, penderitaan kami, kesesakan kami, kelemahan kami, kesengsaraan kami. Sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki kami sembuh, kami sehat, tidak terkapar sakit, tidak migrain, tidak vertigo, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tubuh jiwa roh kami sehat sempurna, tubuh kami sehat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa kami disegarkan, dilepaskan dari segala bentuk ketakutan, dilepaskan dari segala bentuk depresi, dilepaskan dari segala bentuk stres. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwa kami disegarkan dengan damai sejahtera, sukacita, kelegaan, ketenangan, ketentraman, keamanan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa tidur nyenyak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Tuhan Yesus kita makan. Tubuhmu Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, darah Tuhan dan juru selamat kami, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, kami sudah diampuni, dibenarkan, kami disucikan, disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus yang telah melepaskan kami dari dosa, untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Rumah tangga kami, pernikahan kami, keluarga yang kudus, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling mengampuni, saling setia, saling memberkati, saling lembut hati, saling sabar, saling membangun, saling kasih mula-mula. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus yang telah memikul segala dosa dan penyakit dan kelemahan kami, kami disembuhkan dari ujung rambut ujung kaki, tubuh jiwa roh kami oleh darah Tuhan Yesus sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap organ-organ tubuh kami sehat sempurna, setiap sel-sel tubuh kami sehat sempurna, setiap hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna, setiap imunitas tubuh kami sehat sempurna, tidak autoimun, tidak ada sel kanker. Siapapun yang sedang sakit kanker, oleh darah bilur Tuhan Yesus disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Yesus menyempurnakan, menyembuhkan, memulihkan panca indera kami, syaraf-syaraf kami, otak kami, pembuluh darah kami, setiap tetes darah kami sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara masing-masing doa, Tuhan Yesus kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami yang kami kasih, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tangan Tuhan Yesus yang kuat memberkati, memelihara, menopang,
Ibu Daniati bersama keluarganya selalu panjang umur, sehat, damai sejahtera, sukacita, pelayanannya menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Gereja Tiberias diberkati Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Riksan, Ibu Anita, kasih karunia Tuhan Yesus melimpah, bisa punya keturunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, Hana diberkati Tuhan, sekolahnya, kuliahnya berhasil jadi sarjana, Michelle juga bisa lulus SNBP. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Ibu Deborah, dalam nama Tuhan Yesus bebas dari segala benjolan, rahang kanannya sembuh, sehat, sempurna. Kami juga berdoa untuk Lydia ngalami damai sejahtera, sukacita Tuhan. Pak Gerhard juga sembuh, sehat, sempurna, prostatnya sehat, sempurna. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Pak Dodo juga bebas dari segala penyakit, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, David sehat, sempurna bersama keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami butuhkan. Tuhan Yesus gembala kami. Tuhan Yesus memelihara hidup kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus juga yang membuat kami berhasil, beruntung. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya satu hari Tuhan Yesus datang kembali membawa kami untuk masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa, ada dalam persekutuan yang kekal dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mereka yang sedang berdoa buat kesembuhan, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Kami berdoa buat Ibu Marta, Ibu Mansya, kasih karunia kekuatan yang dari Tuhan Yesus setiap hari dalam hidupnya. Tangan Tuhan Yesus menopang Ibu Marta, Ibu Mansya, disembuhkan dari segala penyakit kanker, dari segala bentuk benjolan dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa buat ekonomi mereka. Kami percaya Tuhan Yesus yang menopang, Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami milik-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati mereka yang berdoa buat punya pekerjaan yang baru. Tuhan Yesus pertemukan dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di saat yang tepat untuk dapat pekerjaan yang baik, yang kudus, dan mereka diberkati Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berdoa buat usaha mereka yang mungkin sedang mengalami tantangan, pergumulan, persoalan, Tuhan Yesus yang beri jalan keluar, Tuhan Yesus yang beri pertolongan. Mereka yang sedang berdoa untuk dilepaskan dari hutang-hutang, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang buka jalan, Tuhan Yesus yang beri kelegaan. Setiap hutang-hutang bisa terbayar lunas. Apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus berkati, berhasil, berkelimpahan. Mereka bukan lagi mengutang, mereka bukan lagi meminjam, tapi bisa meminjamkan dan menjadi berkat Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat suami istri yang berdoa buat keturunan, Tuhan Yesus karuniakan tahun ini mengandung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang studi, anak-anak muda yang sedang studi. Kami berdoa Tuhan Yesus yang membuat mereka punya masa depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera Tuhan Yesus digenapi buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka bisa studi, segala biaya yang diperlukan bisa tercukupi, bahkan bisa beasiswa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat kami yang melayani Tuhan, untuk kami melayani Tuhan dengan sungguh mengalami sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini, Tuhan Yesus mengaruniakan kami untuk menghormati Allah dan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman yang tertuju pada Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya oleh kuasa Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi, sungguh kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita angkat kedua tangan kita. Katakan, sebab Tuhan baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus memberkatimu bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus yang membaharui kekuatanmu, dan Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu seperti mata air yang tidak pernah kering, menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang, senantiasa mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, kasih yang berkorban, anugerah, damai sejahtera, sukacita, berkat, kesembuhan, kesehatan, penyediaan, anugerah yang terbaik dari kerajaan sorga di dalam Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu, dan penyertaan Allah Roh Kudus menuntunmu, menjagamu, menghiburmu, menguatkan, meneguhkan, mengokohkanmu sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa dalam persekutuan yang kekal dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan sampai hari itu terjadi, setiap hari juga terjadi, sungguh engkau sendiri akan melihat, engkau sendiri akan mengalami, engkau sendiri akan menyaksikan semakin hari semakin kasih kebaikan Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya dinyatakan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat mengasihi kita, kita katakan amin. Shalom saudara. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. Pada demikian berakhir ibadah kita di sesi kedua tempat ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.